لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجنوده إلى يوم الدين. أما بعد فعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومن فاز فليتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال أيضا في آية أخرى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Surah Al-Rahim. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Jami Al-Fatah. Puji maha syukur pada senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia kepada kita. Alhamdulillah, di siang hari ini kita dapat berkumpul, duduk bersimpuh di rumah yang mulia dalam rangka taqarrub Allah, melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan tidak hanya sholat Jumat yang kita kerjakan insya Allah hari ini, tetapi juga seluruh rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan sejak akhir balik sampai Allah menjemput ruh kita. Allah terima amal ibadah kita. Allah ampuni segala hilaf dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam marilah senantiasa kita sampaikan, kita biasakan lisan kita menyebut nama yang agung, yang memiliki akhlak yang paling sempurna, teladan yang utama beliaulah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita mencintai beliau melebihi cinta kita pada diri kita sendiri, dengan wujud di samping memperbanyak sholawat juga menghidupkan sunnah serta memperjuangkan syariat agama di bawahnya. Ma'asyiral muslimin Allah, pada kesempatan ini pula marilah bersama-sama kita bermuhasabah diri, menghitung, mengoreksi tentang persiapan bekal kita, tentang menuju kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi. Tentunya bekal yang haruslah bekal yang terbaik, yang banyak, yang paling istimewa yang akan kita bawa kepada Allah, karena menuju kehidupan yang khalidina biha abada. Hadirin, bekal yang terbaik itu bukan harta yang banyak, bukan pula kedudukan, jabatan, pengaruh yang luas, tetapi tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wa takunu min al-albab. Allah mengingatkan kepada kita, bekal yang terbaik adalah keimananmu, ketakwaanmu kepada Allah. Itulah ya ulil albab, wahai manusia yang menggunakan nuraninya, yang menggunakan akal sehatnya, berbekal sekali sejak masih Allah berikan usia, umur, kesehatan, kesempatan hidup, maka mari kita manfaatkan dengan amal ibadah yang terbaik. Bersihkan lisan kita, bersihkan hati kita, perbanyak amal soleh kita, karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu kapan, di mana, bagaimana caranya Allah akan ambil ruh kita.
Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Pada kesempatan ini nanti akan mengambil tema khutbah alasan kita mencintai dan membela Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Akhir-akhir ini kita menyaksikan di televisi, di media, di berita-berita yang kita dengar bagaimana nasib saudara-saudara kita di Palestina, tepatnya di Gaza. Jangankan untuk mendapatkan kehidupan yang tenang, menikmati hari-hari berkumpul bersama keluarga, bahkan untuk menyelamatkan nyawanya ketika bangun dari tidur, apakah dia masih hidup atau tidak, itu yang terpilih. Karena apa? Saat ini tidak ada tanah yang aman di Gaza, di Palestina, kecuali setiap incinya dalam incaran Zionis Israel. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Betapa perjuangan, derita, cobaan, ujian yang melanda saudara-saudara kita di Palestina. Oleh karena itu, dari bumi Indonesia sebagai muslim yang sanggup dalam keimanan, hendaknya kita memiliki alasan untuk mencintai dan memberikan apa yang mampu kita berikan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ada beberapa alasan mengapa kita harus mencintai Palestina. Yang pertama, di sana terdapat Masjid Al-Aqsa, masjid tertua di dunia setelah Masjidil Haram dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam 40 tahun setelah beliau membangun Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua, Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis Palestina pernah menjadi kiblat sholat selama 17 bulan setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Yang ketiga, di Masjidil Aqsa yang berada di kota Baitul Maqdis Palestina adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sanalah baginda Nabi melakukan sholat berjamaah mengimami seluruh Nabi dan Rasul, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Keempat, Palestina adalah negeri para Nabi dan Rasul. Banyak sekali Nabi dan Rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan Islam di sana. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel yang jumlahnya sangat banyak. Kelima, Baitul Maqdis dan tanah Syam Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, dan beberapa wilayah Irak dan Mesir adalah Arab al-Mahsyar wa al-Mansyar. Di sana seluruh manusia setelah dibangkitkan dari dalam kubur, digiring dan dikumpulkan. Kemudian setelah gunung-gunung dihancurkan, mereka dipindah ke kegelapan di dekat jembatan Sirat. Lalu setelah sifat-sifat bumi diganti, mereka dikembalikan lagi ke atas muka bumi yang putih seperti perak, yang tak ada lagi di atasnya gunung, lembah dan pepohonan. Di sana mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, di sanalah Dajjal akan terbunuh di tangan Nabi Isa alaihissalam. Yang ketujuh, Palestina adalah induk dari daratan Syam yang didoakan berkah oleh baginda Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkatilah negeri Syam dan Yaman. Sebagaimana kita tahu, di antaranya Yaman adalah negeri dengan sejuta para habaib yang telah mengantarkan Islam ke bumi pertiwi negeri kita. Yang kedelapan, hadirin rahimahullah, banyak sekali para sahabat yang pernah berdakwah menyebarkan dan mengajarkan Islam di sana.
Di antara mereka adalah Mubarak bin Asy'ari, Shaddad bin Aus, Usama bin Zaid bin Harithah, Wasilah bin Al-Asqa, Ihya Al-Kalbi, Aus bin Asaid, Mas'ud bin Aus, dan masih banyak lagi para sahabat dan tabi'in yang dengan ikhlas, dengan kerelaan menyebarkan Islam di bumi Syam dan Palestina. Yang kesembilan, mengapa kita harus mencintai Palestina? Palestina telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmat untuk Islam. Tercatat para ulama yang lahir dan pernah tinggal di Palestina adalah Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan Tsauri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Asy-Syafi'i, dan masih banyak lagi lain. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang ke-10, yang tidak boleh bangsa Indonesia lupakan adalah Palestina, negara kedua yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, di mana pada saat itu negara Barat yang konon katanya sangat menjunjung tinggi demokrasi, yang sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, belum berani mengemukakan pembelaan terhadap kemerdekaan Indonesia. Tapi Palestina dengan buktinya, dengan ulamanya, mengajak saudara kita di Timur Tengah untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan ironisnya hadirin rahimahullah, satu-satunya negara peserta konferensi Asia Afrika tahun 55 yang sampai saat ini belum merdeka adalah saudara kita di Palestina. Hadirin rahimahullah, betapa berat perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Oleh karena itulah Sultan Ahmad Nurdin Zandi pernah mengembangkan sebuah seruan yang fenomenal. Aku malu pada Allah untuk tersenyum sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah. Sultan Abdul Hamid II tak kalah lantang memetik, aku tidak akan menjual sejengkal tanah pun dari bumi Palestina. Beliau katakan itu dengan tegas dan penuh keberanian pada saat menolak sokongan uang dalam jumlah sangat besar dari orang-orang Yahudi yang ingin menempati sebagian wilayah Palestina. Demikian pula Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tanggal 27 Rajab 583 Hijriah, beliau berhasil merebut kembali Baitul Maqdis Palestina dari cengkraman pasukan Salib. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, suku dunia telah ditipu oleh Zionis dengan dibantu negara Barat. Mereka mengklaim sedang membela diri, tapi tiap hari menggusur, mengusir dan membunuh rakyat Palestina tanpa pandang bulu, wanita, anak-anak, dan orang-orang tua yang tidak tahu apa-apa. Hadirin, masih kita percayakan selain mereka bahwa Zionis sedang membela diri, pada mereka telah membombardir Gaza. Sudah ribuan ton bom yang ditumpahkan di bumi Gaza. Bahkan baru-baru ini salah seorang menteri yang mengatakan dia rela akan menuangkan menjatuhkan nuklir di tengah-tengah kota Gaza. Subhanallah min dzalik. Mengapa mereka melakukan demikian? Mereka Zionis peduli kemanusiaan karena sudah tercerabut dari sifat-sifat kemanusiaan yang cinta damai dan keadilan. Yang ada adalah nafsu angkara murka dan kesombongan orang-orang Zionis Yahudi Israel. Wa quluhum haitsu sakittumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Al-Baqarah ayat 191. Hadirin, inilah yang terjadi. Rakyat Palestina di Gaza terusir, terjajah di tanah kelahirannya sendiri dengan kezaliman Zionis Yahudi. Ma'asyiral muslimin, apa yang dapat kita lakukan? Tentunya kita tidak dapat berangkat ke sana untuk membela saudara kita, tapi minimal dengan rasa simpati, empati, dan doa-doa terbaik, kabulkan, munajatkan, angkat tangan tinggi-tinggi, sujud serta di hadapan Allah, teteskan air mata. Bagaimana seandainya nasib saudara kita di Palestina juga kita alami di bumi kita? Betapa derita mereka, bahkan
mereka ingin melaksanakan sholat di Masjid Al-Aqsa saat ini begitu sulitnya. Mereka dihujani dengan senjata-senjata. Pada hak setiap manusia untuk tunduk dan taat kepada keyakinannya masing-masing. Tapi Zionis Israel tidak peduli terhadap hak-hak sipil manapun. Jadi sebuah kesalahan. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kezaliman Zionis segera dihentikan dan diberikan kesabaran kepada saudara kita di Palestina dan juga diberikan kemenangan. Alam ta'lam anna Allah ala mulku samawati wal ardh wa ma lakum min dunillah min waliyyin wa la nasir. Jadi tidaklah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi dan tidak ada bagi pelindung dan penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kita dan Allah berikan kemenangan kepada saudara kita dan Allah terima juga amal ibadah mereka juga amal ibadah kita dan Allah kita selamatkan dunia dan akhirat. Intihi ila rabbika rajatan bardiyah wa quli bi ibadi wa quli jannati barakallahu fil Qur'anil Majid wa nafa'ani wa yaghfir li ma ayati wa zikril hakim astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa barik ala zalimin ahmadu wa syukru wa salli wa syahadu la ilaha illallah wa la syarika lah wa syahadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa taqwa la'allakum tattaqun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Sallallahu ala barakatuh masjid sayyidina Nabi Muhammad wa sallallahu alaihi wa alihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil wa alaina wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah ya Hajjah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin allazina qatalu ikhwanal muslimin di Palestina. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin allazina qatalu ikhwanal muslimin di Palestina. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin allazina qatalu ikhwanal muslimin di Palestina. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma syahid syaflahum wa qarib jam'ahum waj'al da'watahum 'alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wa sahbihi alhamdulillah rabbil alamin. Wa nafa'ani wa yaqini ma fi ayati wa zikril hakim. Astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.